Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roberto Carlos Hari Orlando dengan NIM 2024-1010-2007 dari kelas Data Mining kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan pekerjaan saya yang dari kelas praktikum, yaitu modul 4. Di modul 4 sendiri ini mengenai Data Mining Classification Tree. Nah, jadi setelah setelah kelas praktikum, kita disuruh mengerjakan soal, yaitu ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, Pima Indian Diabetes, Breast Cancer, dan hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Baik, langsung saja kita ke text editor. Sebentar, saya bisarin dulu. Nah, jadi di sini pertama-tama kita importkan semua modul yang kita perlukan. Di sini ada NumPy, ada Pandas, Matplotlib, juga ada import sklearn ini from. Jadi ada beberapa. Tadi kan ada dataset wine, Pima Indian, sama breast cancer. Nah, di dataset ini ada yang udah ada yang bisa kita import dari sklearn ini sendiri, juga ada yang kita harus import manual dari luar modulnya ini sendiri. Nah, jadi ini adalah beberapa modul yang kita import di dalam mengerjakan soal pada kali ini. Bisa dilihat di sini. Oke, langsung masuk ke tahapan yang pertama, yaitu kita mau tahap klasifikasi di dataset wine terlebih dahulu. Jadi pertama-tama kita buat variabel. Di sini saya bikin data underscore wine dengan isi load underscore wine. Nah, di sini karena sudah diimport tadi load wine-nya di sini apa dataset load wine-nya ini, jadi kita tinggal panggil di codingan yang ini. Lalu kita membuat membuat variabel wine, terus tak isi dengan data frame. Nah, data frame-nya ini berisi dengan data underscore wine dot data dengan modul pandas. Nah, terus kita print feature name-nya dengan data underscore wine dengan parameter feature names. Nah, juga di sini data shape-nya juga dengan wine.shape, juga dataset dengan wine.add. Mari kita run. Ini jangan lupa di run juga. Nah, sini muncul feature name-nya ada alkohol, malic acid, ASH, dan segala macamnya ini. Terus dataset-nya ada 178 baris dan 13 kolom. Ini kan kolomnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini 12 di sini, 13-nya di sini. Nah, jadi mempunyai datasetnya ini mempunyai 178 baris dan 13 kolom. Nah, jadi terus untuk kita ngetesnya itu kan di soal juga ada data testingnya. Nah, kita juga bikin di sini 20%, 30%, dan 40%. Nah, kita pertama-tama kita bikin variabel atau alias X dulu di sini sebagai isinya di wine.values. Nah, ini kenapa dibikin ini dikasih parameter dari kita mengambil dari indeks 0 sampai kita mengambil dari indeks 0 sampai indeks 12. Jadi sebelum indeks 13. Nah, jadi terus kita ada indeksnya juga, terus kita isi dengan data underscore wine yang udah tadi ada di atas .target. Nah, di sini xtrain, xtest, xtrain ini adalah kayak sequence atau variabel atau list yang akan yang udah kita print tadi di datasetnya ini. Nah, kita kasih variabel xtrain 1, terus test 1, xtrain 1, test 1 ini hanya sebuah nama ya, biar memudahkan untuk ke depannya. Jadi
di sini kita melakukan trend test split, yaitu X, Y-nya dengan test size-nya ini. Kenapa ada 0,2, 0,3, 0,4? Karena yang diminta soal adalah 20%, 30%, dan 40%, dan random state-nya kita bikin 100. Terus kita klasifikasi juga dengan parameter dissection tree classification dengan random state-nya 100. Terus kita bikin classification.fit dengan isi X trend 1, Y trend 1, terus sampai dengan Y trend 3 dan X trend 3. Nah, juga kita di sini kan akan memprediksi. Nah, kita juga akan membuat variabel Y underscore pred 1 dengan classification.prediction. Nah, dengan di sini ada emang apa kayak sebuah parameter yang bisa memprediksi dengan namanya itu predict. Nah, jadi juga dengan variabel x test satunya kita masukin, 2, 3-nya kita masukkan. Lalu kita akan print data tes 20%-nya yang udah disimpan di YPRED 1, terus yang 30% akan kita print juga yang berada di prediksi 2, dan yang 40% juga kita akan print yang ada di prediksi 3, ya prediksi 3 kita run. Nah, lalu muncul di sini data tes 20%, 1, 2, 0, 1, 1, yang 30%, 40% juga keluar. Nah, di sini ada 3 indeksnya, ada 0, 1, dan 2 isinya. Jadi ada 0, 1, dan 2. Lalu selanjutnya kita akan mengeluarkan output juga classification tapi classification-nya ini kayak memunculkan sebuah pohon classification dengan codingan tree.plot_tree dengan variable classification-nya ini dimasukkan classification-nya, terus dengan text underscore representation sama dengan tree.export text CLSV atau classification. Nah, ini yang akan memunculkan kayak pohon-pohonnya tersebut. Nah, juga nih ada pohon juga dengan ada yang bacaan seperti ini. Nah, ini cara bacanya adalah di mana feature 12 dengan mempunyai nilai kurang atau sama dengan 760 ini, terus feature underscore 6 kurang dari sama dengan 1,27, terus feature underscore 10 kurang dari sama dengan 1, akan masukkan di kelas 2. Nah, akan masuk di kelas 2. Nah, selanjutnya dan seterusnya seperti itu. Nah, terus ini contoh kayak pohonnya itu. Nah, kita bisa lihat di sini plots-nya jadi kayak misalnya ini, kalau ini jadi ini sama halnya dengan yang dalam tulisan ini tadi. Nah, tapi ini hanya dengan berupa gambar, misalnya fiturnya berapa dengan pen berapa, nanti masuknya kemana. Kalau pennya misalnya lain lagi, masuknya ke sini. Jadi hampir bukan. Jadi sama halnya dengan yang tulisan tadi, tapi hanya berupa gambar. Perbedaannya hanya di sini ada pohonnya lah yang lebih memudahkan untuk kita untuk memahaminya. Nah, terus kalau untuk akurasi berdasarkan confusion matrix-nya kita bahas belakangan aja. Terus kita masuk pada tahapan classification PIMA Indian Diabetes. Nah, ini kan pada di scalernya kan ini nggak ada, jadi kita harus import dari luar. Di sini ada sedikit perbedaan, yaitu di cara mengimportnya. Kan kalau tadi yang wine langsung kita import gitu saja, karena kan udah ada di modul scalernya. Kalau di sini kita membuat data underscore diabetes sebagai variabel, terus kita masukkan pd.rate underscore csv. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kita harus memasukkan sendiri file CSV-nya itu ke dalam satu folder yang sama. Nah, di sini saya sudah masukkan dalam folder coding dengan nama Prima Indian Diabetes.csv. Nah, jadi kita tinggal memanggilnya dengan modul pandas.read underscore csv. Kita ketikkan nama filenya, terus kita print data diabetesnya
itu yang udah menyimpan data dari file CSV-nya to string biar memunculkannya itu, terus kita juga akan ngeprint data shape-nya. Kalau kita run, nah ini udah muncul, jadi di sini ada 9 kolom ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, ada 9 ini dengan 768 baris. Nah, ini hasil yang udah kita print tadi dari file CSV-nya. Lalu sama halnya dengan yang dia dataset wine tadi, kita copy. Nah, cuma saya bikin di sini aliasnya atau variabelnya di sini berbeda. Kalau yang di wine tadi XY, di sini AB, agar tidak membingungkan pada akurasinya nanti. Jadi ya sama halnya ini mungkin bikin atren AT1, AT1, atren 2, AT2, sama halnya gitu. Juga kita tes size-nya juga sama yang diminta 20%, 30%, 40% dengan random state 100 ya. Sama halnya kayak yang wine tadi. Langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini ada perbedaan dengan yang wine. Di sini hanya ada kelas 0 dan 1. Nah, kalau yang di wine tadi kan ada 3 kelas nih, kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Nah, sedangkan di dataset yang diabetes ini, Pima Indian Diabetes ini hanya ada 2 kelas. Nah, ini untuk yang 40%, 30%, dan 20%. Nah, juga kita akan memodifikasi triple tree-nya juga dengan representasinya yang berupa teks itu, dan lalu kita print eksekusi. Nah, sama halnya cara membacanya. Maaf, belum selesai. Udah. Kenapa agak lama? Karena datanya lebih banyak daripada data set wine tadi. Lalu di sini juga bacanya sama, feature 1 nilainya kurang atau kurang dari sama dengan 127,5, feature 7 kurang atau sama dengan 32,5, terus feature 0 kurang dari atau sama dengan 6,5, dan feature 5 kurang dari sama dengan 30,9, itu masuk ke kelas 0. Nah, seperti itu. Mohon maaf, masih berlanjut ya, masuk ke feature 5 nih, masuk ke kelas 0. Yang feature 5 ini kalau lebih besar dari 30,9, feature 6 kurang sama dengan 0,5, terus di feature 2 kurang atau sama dengan 22, kelasnya jadi 1 di sini. Seperti itu. Jadi ini juga font tree-nya juga ya juga sama plots-nya kayak yang wine tadi, tapi lebih kompleks, lebih banyak percabangannya karena ya emang data dari datasetnya itu juga lebih banyak. Lalu lanjut ke tahapan klasifikasi breast cancer-nya. Nah, di sini sama kalau yang ini sama halnya dengan import yang wine tadi, karena udah bisa kita import dari modul. Ya kita bisa import dari modul. Lalu di sini cuma kita bikin variabel data underscore breast, terus underscore sama dengan load, kita load lagi breast cancer-nya. Terus kita ambil variabel lagi breast sama dengan pandas data frame. Nah, karena di sana tadi data frame ya, kita pakai data frame, terus data underscore breast and data. Nah, kita juga print feature name dataset shape-nya, terus datasetnya dengan ya sama dengan hal yang lain tadi. Gitu, kita eksekusi. Nah, ini ada feature name yang sini muncul, di sini data shape-nya muncul, terus datasetnya muncul 569 baris dengan 30 kolom. Nah, terus kita masuk ke data tes yang 20%, 30%, dan 50%. Sama halnya, cuma saya di sini bikinnya variabel di sini untuk value dan targetnya ini C dan K biar berbeda. Nah, ini mengambil indeks dari 0 sampai sebelum indeks 30. Sama halnya di sini kita masukin test size 0,2, 0,3, 0,4 dengan random state 100. Juga kita classification dengan decision tree
classifiernya dengan random state status juga. Terus kita juga sama ada bikin classification.fit juga yang berisikan parameter JTrend 1 dan KTrend 1. Terus prediksi satunya juga kita isi dengan classification.predict dengan parameter JTest 1. Lalu kita eksekusi. Nah, di sini sama kayak yang di PIMA Indian Diabetes tadi, berisikan hanya 2 kelas, yaitu kelas 0 dan kelas 1. Ini untuk 20%-nya, 30% dan 40%-nya. Terus di sini juga kita akan ngeprint juga plot tree-nya, classification plot tree-nya juga kita akan ngeprint juga classification tree export text-nya. Nah, sama halnya yang tadi, cara bacanya ya juga sama. Terus di sini juga ada plot pohonnya. Nah, di sini pohonnya ya lebih sedikit daripada yang Indian karena datasetnya juga lebih sedikit, juga sama. Terus ya itu caranya, maksudnya cara baca dan bentuk pohonnya dari dataset Bridge Rancher-nya. Lalu di soalnya ada, yaitu disuruh kita hitunglah akurasi berdasarkan confusion metric dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Karena kita sudah cari data testing 20%, 30%, 40%-nya, jadi kita hanya langsung menghitung akurasinya. Jadi di sini saya sudah bikin sebuah codingannya, yaitu nah sini. Ini adalah akurasi berdasarkan confusion metric yang wine. Jadi kita print data test 20%, dan kita masukin ya prediksi satunya dengan classification prediksi dengan parameter X-test 1 tadi. Terus kita print confusion matrix-nya dengan di sini kita tuliskan confusion underscore metric, emang udah ada kayak di modulnya ini. Jadi kita isi dengan y-test 1, y-pred 1, terus kita akurasinya juga dengan dot format dalam kurung akurasi underscore score, jadi diisi juga dengan parameter yang sama. Nah, begitu halnya dengan di data test 30%, kita di sini menggunakan, bedanya di pred 1 dengan di sini ya pred 2, karena kan kita menyimpan data tes 30% dan 20%-nya di variabel tes sendiri-sendiri. Jadi sama halnya dengan yang prediksi 1, sama semua di sini data tes 30%-nya tinggal diubah. Yang 40% juga kita tinggal ubah, lalu kita print atau eksekusi. Sebentar, ada sedikit kesalahan di sini. Kenapa ini? Value X13 feature. Oh ya, pred satunya. Di sini kenapa ada kesalahan? Sebentar. X-testnya, oh mungkin kita bisa print lagi di sini. Nah, mungkin itu tadi kesalahannya cuma karena ini kita harus mengeprint di X-testnya, X-trend dan X-testnya tadi, supaya text editornya itu tidak bingung, karena tadi saya juga eksekusi dari dataset yang lainnya. Nah, di sini udah muncul, yaitu di data test 20%. Nah, di sini confuse metricnya ada jadi apa? Jadi ini 3 kali 3 ya. Nah, jadi kenapa 3 kali 3? Karena di sini keluarnya punya 3 kelas. Jadi di sini indeksnya dengan array 3 dimensi. Mohon maaf, bukan indeks tapi array 3 dimensi. Nah, dengan akurasinya yang 20% itu 0,78, kalau yang 30% akurasinya 0,83, terus yang akurasi data tes yang 40% itu 0,8. Nah, kita tinggal kopikan saja codingan ini untuk matriks yang selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah matriks yang PIMA Indian Database. Ya, sama halnya
Cuma di sini kan variabel XY-nya juga diganti AB, jadi cuma diganti ini, kita run. Akan error, kenapa? Karena kita tadi nge-run yang while, kita harus run ulang, kita harus run ulang yang, atau eksekusi ulang yang ini. Nah, pasti ini akan udah tidak error lagi. Nah, jadi perbedaannya di sini, kenapa di sini cuma array-nya 2 dimensi, karena di dataset yang Pigma Indian Data Diabetes ini hanya ada 2 kelas, yaitu di data test 20%, konsumetriknya yaitu array 2 dimensi ini, terus akurasinya 0,69, sedangkan data tes 30%-nya akurasinya 0,70, dan data tes 40%-nya itu akurasinya 0,72. Lalu lanjut kepada data set yang terakhir, yaitu data set breast cancer. Nah, sebelumnya kita run atau eksekusi dulu yang ini, yang data tes yang buat breast cancer-nya, lalu kita eksekusi confuse metric-nya ini. Nah, ini juga sama halnya dengan yang dataset yang di atas, kita hanya mengubah variabel ininya. Jadi ini kan saya bikin JK. Nah, kalau ini dibikin XY semua, nanti hasilnya akan sama, karena text editor nanti akan bingung karena banyaknya variabel yang sama, terus akan nanti dibaca dengan satu data yang sama meskipun udah diinputkan dengan data yang berbeda. Jadi juga variabelnya kita bedakan di sini dengan saya bikin J dan K. Lalu masukkan ya sama halnya, terus kita run. Nah, di sini data tes 20%-nya itu akurasi 0,92, terus 30%-nya akurasinya 0,92, dan data tes 40%-nya 0,92. Nah, di data tes dataset ini mau yang 20%, 30%, dan 40% akurasinya sama. Dan juga di sini ada array-nya hanya 2 dimensi karena klasifikasinya ya di sini hanya 2 kelasnya. Hanya memiliki 2 kelas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di modul 4 ini. Saya Roberto Carlos Hari Orlando dengan NIM 2024 mohon undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan masih jelimet dalam menjelaskannya. Saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.